Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Santri-santri merah putih yang saya sayangi, kita mulai lagi ta'lim wa ta'lum kita. Pada hari ini kita bahas tentang adab berteman atau adab bersahabat. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adab berteman yang pertama itu adalah bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh adalah meningkatkan kesolehan kita. Maka kalau kita dekat dengan orang-orang yang taat kepada Allah, otomatis kita juga akan taat kepada Allah. Itu pilihan. Kalau kita pengen baik, menjadi lebih baik, maka kita berkumpulnya dengan orang-orang baik. Maka hadisnya menceritakan tentang yang dekat dengan penjual minyak wangi, dia akan wangi. Yang dekat dengan tukang pandai besi, dia akan kena panasnya. Masarul jalisi solihi wa sawi kahamil miski wa nafikhil kiri. Fahamilul miski imma ay yuhdhiyak wa imma an tabta'u minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyabah wa nafihul kiri imma ay yukhrika thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Jadi permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberi minyak wangi, memberi harumnya maksud saya. Jadi kalau dekat dengan minyak wangi kita akan kena harumnya. Bahkan kita juga bisa membeli minyak wangi darinya. Sedangkan seorang pandai besi kalau kita dekati, bisa-bisa jadi kita terpercik apinya ke pakaian kita. Dan kalaupun tidak terpercik, mungkin akan mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis ini hadis riwayat Bukhari, ada dalam 5.000 di nomor 5.534. Kalau di buku Muslim di 2.628. Ada juga hadis yang sanadnya juga sangat panjang dari Imam Abu Daud rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Bashishar berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir dan Abu Daud, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Musa bin Wardan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki itu bergantung dengan agama teman gaulnya. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman gaulnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini nomor 4.833. Jadi dengan siapa kita bergaul? Maka ada sebuah ungkapan, ada sebuah pepatah, kita adalah lingkungan kita. Jadi orang lain itu kalau mau melihat diri kita, itu mudah saja. Dengan siapa dia bergaul. Maka jangan malah bangga ditulis di kaosnya, bergaul dengan preman manapun. Wah, terus bawa kemana-mana kaos itu. Ya jelas akhirnya ketemu preman-preman mana saja. Mending kita tulis preman pensiun. Nah itu insya Allah kita malah justru yang ngajak ke masjid banyak nanti. Ya, bergaul dengan orang soleh. Yang kedua, berteman dengan orang berilmu. Nah ini penting. Mau soleh ya dekat dengan orang soleh. Mau banyak ilmu kita harus dekat dengan orang berilmu. Imam Darimi rahimahullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah. Ia berkata, kalau saja dahulu aku berteman dengan Ibnu Abbas, niscaya aku mendapatkan ilmu yang banyak. Ini hadis riwayat Darimi, isnadnya sahih. Jadi dengan banyak berteman dengan orang yang berilmu, maka kita akan berilmu. Ya kalau berteman dengan Patrick, kita Patricknya apa SpongeBob-nya kan gitu.
Ya, jadi kalau mau jadi orang baik, berteman dengan orang baik. Mau pengen banyak ilmu, kumpulnya dengan orang-orang berilmu. Yang ketiga, banyak berbuat baik kepada teman. Banyak berbuat baik pada teman. Maka nanti kalau kalian sudah dewasa, saudara terbaikmu itu adalah tetanggamu. Kalau kalian masih sekolah, saudara terbaikmu itu adalah teman-temanmu. Banyak kan yang nebeng juga kalau beli gorengan. Itu penting, itu baik gitu, itu baik karena itu adalah saudara baikmu gitu. Maka saya kalau kasih jajan buat anak saya itu, kalau misalnya yang kelas 1 SD itu dia minta 2.000, nah 2.000 saya tambahin 1.000. Ini yang 2.000 ini untuk kamu, ini yang 1.000 untuk kamu makan bersama temanmu gitu. Jadi memang saya pisahkan biar dia terbiasa sedekah, dia terbiasa berbagi dengan temannya. Tapi dia tidak mengganggu yang punya dia gitu. Maka itu saya latih dari sekarang. Ini penting agar kita terbiasa berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada orang lain. Langsung yang keempat. Oh, tadi saya belum kasih hadisnya ya. Dari Abdullah, saya ulangi lagi, perbanyak berbuat baik kepada teman. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah seorang yang terbaik terhadap temannya, dan tetangga yang paling terbaik di sisi Allah adalah seorang yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini hadis nomor di 1944. Ya, jadi jelas justru Allah kasih predikat yang luar biasa tuh. Tetangga yang baik di sisi Allah ya tetangga yang baik dengan tetangganya gitu. Begitu juga teman atau sahabat. Yang keempat, janganlah dengki kepada teman kecuali dalam 2 hal yang diperbolehkan. Jadi memang sama teman itu nggak boleh dengki kecuali 2 hal. Emang boleh dengki, boleh, tapi untuk 2 hal. Jadi kita boleh iri sama orang lain itu, tapi hanya 2 hal. Yang keempat ini nanti kita bahas di besok ya, karena durasi biar simpel saja. Mudah-mudahan meskipun singkat dari yang 1, 2, 3 tadi, insya Allah pahamkan. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.